Syukur karena Alkitab kita tahu banyak tentang asal-usul kejahatan, perkembangannya di bumi ini dan kesudahannya. Lucifer, malaikat yang sempurna, memberontak terhadap kerajaan Tuhan yang sempurna. Dia mengambil alih kuasa atas bumi akibat pelanggaran Adam dan Hawa. Selepas berabad-abad dikuasai, kita tahu bahwa kejahatan akhirnya akan lenyap. Tetapi adalah satu perkara untuk mengetahui semua hal ini, dan satu lagi hal lain untuk menghadapi kejahatan dan kesannya yang dahsyat setiap hari. Mengapakah Allah mengizinkan kejahatan? Mengapakah Dia terus membenarkannya hari ini selepas kemenangan Yesus di kayu salib? Berapakah lamanya kita akan terus hidup dengan kejahatan? Mari kita selami pelajaran minggu ini untuk serba sedikit mengetahui jawaban pada persoalan ini. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini saya akan memberikan ringkasan bagi pelajaran yang ketujuh dengan topik masalah kejahatan. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk dapat menyaksikan semua butiran yang menarik yang terkandung di bawah topik dalam kajian kita minggu ini. Sebelum itu, jika ini adalah pertama kali Anda menonton video di channel ini, saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Jadi tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Wahyu 21 ayat 4. Dari Alkitab versi Borneo kita baca, Tuhan akan menghapus setiap titik air mata mereka. Tiadalah lagi kematian, kesedihan dan tangisan, tiada lagi kesakitan karena segala yang lama telah lenyap. Ayat ini menjanjikan penghapusan terhadap segala penderitaan. Tiada lagi air mata, kematian, kesedihan dan ratapan atau kesakitan. Tuhan akan memulihkan dunia, menjadikannya sempurna tanpa kejahatan dan penderitaan selamanya seperti pada mula dunia diciptakan. Oleh itu, mari kita selami ringkasan bagi pelajaran minggu ini, bermula dengan kajian untuk hari Ahad yang bertajuk Berapa Lama Ya Tuhan? Dari Mazmur 35 ayat 17 kita baca, Ya Tuhan, berapa lamakah Engkau akan melihat saja? Selamatkanlah aku daripada binasa di tangan mereka dan nyawaku yang satu-satunya daripada mulut singa. Banyak persoalan timbul dalam pikiran apabila kita berhadapan dengan akibat kejahatan. Adakah wajar kita mempersoalkan Tuhan tentang perkara ini? Saudara, para nabi pernah melakukannya dan mereka menerima jawaban yang mengejutkan serta di luar jangkaan. Bermula dengan Nabi Yeremia mempersoalkan keadilan Tuhan. Tetapi Tuhan menegaskan pentingnya ketahanan iman. Jika kita lemah dalam ujian kecil, bagaimana mungkin kita boleh menghadapi pencobaan yang besar? Iman harus dikuatkan melalui ketabahan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap ujian kehidupan. Nabi Habakuk juga bertanya, mengapa Tuhan tidak segera bertindak terhadap kejahatan? Tuhan menjawab bahwa rencananya akan digenapi pada waktunya yang tepat, meskipun nampaknya seperti dia lambat bertindak. Namun tetaplah menantikannya karena pasti ia akan terjadi. Ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan kepercayaan terhadap janji Tuhan yang akan digenapi indah pada waktunya. Raja Daud juga berseru kepada Tuhan, meminta kelepasan dari musuhnya dan bertanya berapa lama Tuhan akan membiarkan penderitaan. Jawabannya adalah keyakinan bahwa mereka yang setia akan bersukacita dalam pembelaan Tuhan dan memuliakannya atas kemenangan yang diberikan kepada para hambanya. Mazmur 35 ayat 27. Di dalam Wahyu 6 ayat 10 berupa satu metafora mengenai orang-orang yang mati syahid berseru meminta keadilan atas penderitaan mereka. Tetapi mereka diminta untuk bersabar hingga rencana Tuhan digenapi. Kejahatan sering kelihatan berjaya dan penderitaan orang benar membingungkan. Tetapi
Tuhan lebih berhasrat membasmi kejahatan itu sepenuhnya daripada kita. Topik pada hari ini ialah terdapat banyak perkara yang kita tidak tahu. Di dalam Ayub 42 ayat 3 kita baca, "Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui." Saudara, mampukah kita mengetahui apa yang Tuhan ketahui? Dapatkah kita meminta pertanggungjawaban Tuhan atas hal-hal yang kita tidak ketahui? Mampukah kita menangani kejahatan dan akibatnya dengan lebih baik daripada dia? Ayub juga mempersoalkan mengapa orang fasik tetap makmur sementara hidup manusia yang benar penuh penderitaan. Tuhan menegurnya dengan menyerlahkan keterbatasan manusia dalam memahami rencana ilahi. Kita tidak dapat menuntut jawaban atas semua hal, tetapi harus mempercayai kebijaksanaan dan kebaikan Tuhan. Sehingga kejahatan dihapuskan, kita tidak akan memahami segala-galanya. Kita harus percaya kepada kebaikan ilahi. Seterusnya, pada Selasa kita mengkaji topik ahli teisme skeptikal. Kita dahului dengan membaca dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9 katanya, "Sesungguhnya rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu dan rancanganku daripada rancanganmu." Saudara, ahli teisme skeptikal ini adalah orang yang percaya bahwa Tuhan mempunyai sebab yang baik untuk bertindak sebagaimana yang dia telah lakukan. Tetapi, memandangkan pengetahuan kita yang terhad, kita tidak sepatutnya berada dalam kedudukan untuk mengetahui sebab-sebab tersebut. Demikianlah pandangan mereka. Ketika melihat orang-orang yang berbuat jahat tetap berjaya, sedangkan dirinya sendiri menderita walaupun berusaha melakukan kebaikan, maka Asaf dalam Mazmur 73 ayat 2 hingga 14 tertanya-tanya, adakah berbaloi untuk terus berbuat baik? Asaf bergelut dengan ketidakadilan ketika melihat orang jahat berjaya sementara orang benar menderita. Namun pemahaman manusia terbatas seperti melihat jalan raya yang panjang dari bawah. Kita tidak nampak ujung jalan raya tersebut, sedangkan Tuhan melihat segalanya dari perspektif yang lebih tinggi. Ketika memandang dari dalam tempat kudus, Asaf menyadari kebijaksanaan Tuhan dan akhirnya berseru bahwa mendekat kepadanya adalah yang terbaik. Saudara, kita mungkin tidak memahami keputusan Tuhan, tetapi iman mengajarkan kita untuk percaya kepadanya. Oleh sebab itu, tetap berbuat baik adalah satu pilihan yang tepat karena Tuhan membimbing kita menuju kepada kemuliaannya. Seterusnya kita membahas topik pembelaan kehendak bebas. Di dalam Yosua 24 ayat 15 kita membaca, "Jika menurutmu tidak baik beribadat kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadat. Apakah kepada Tuhan-Tuhan yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau kepada Tuhan-Tuhan Bani Amori yang negeri mereka sekarang kamu huni? Tetapi kami, yaitu aku dan keluargaku," kata Yosua, "akan beribadat kepada Tuhan." Saudara, Tuhan tidak menciptakan kejahatan karena Dia adalah kasih dan kejahatan bertentangan dengan kasih. Lucifer, Adam, dan Hawa dicipta sempurna tetapi memilih untuk tidak taat. Tanpa kebebasan memilih, kejahatan tidak akan wujud. Tetapi tanpa kebebasan, kasih juga tidak akan bermakna. Tuhan memberikan manusia pilihan melalui larangan memakan buah tertentu, membolehkan wujudnya kasih yang tulus dan sukarela. Keputusan mereka telah membawa akibat dan demikian juga pilihan kita hari ini yang akan menentukan masa depan kita. Oleh itu, kita harus memilih untuk mempercayai dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, akhir sekali pada Kamis kita membahas topik kasih dan kejahatan. Di dalam Roma 8 ayat 18 kita baca, "Aku menganggap bahwa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika menghadapi kejahatan, kita sering merasa ia akan kekal selamanya, tetapi akhirnya ia akan berlalu.
Namun, jika penderitaan itu berlanjutan, kita harus ingat bahwa Tuhan melihat penghujung dari permulaan. Dia telah berjanji bahwa kejahatan akan dihapuskan dan kemuliaan abadi menanti mereka yang percaya kepadanya. Oleh itu, dalam menghadapi kesusahan, kita harus tetap berfokus kepada kasih Tuhan dan percaya kepada janjinya bahwa penderitaan kita hanyalah sementara berbanding kebahagiaan yang kekal. Saudara, sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 poin utama dari semua yang saya telah kongsikan melalui video ini. Pertama, kejahatan tidak berasal dari Tuhan. Tuhan adalah kasih dan kejahatan berasal dari musuh besar manusia, bukan dari Tuhan. Tuhan menciptakan makhluk dengan kebebasan memilih dan kejahatan muncul ketika makhluknya seperti Lucifer, Adam, dan Hawa memilih untuk tidak mempercayai dan mentaatinya. Kedua, perspektif Tuhan berbeza dengan manusia. Kita sering merasa kejahatan itu kekal, terutama ketika mengalami penderitaan. Namun, Tuhan melihat dari perspektif yang lebih luas dan mengetahui kesudahannya. Dia telah berjanji bahwa kejahatan akan berakhir dan kemuliaan kekal menanti mereka yang percaya kepadanya. Ketiga, keselamatan dalam Kristus adalah bukti kasih Tuhan. Tuhan tidak membiarkan manusia binasa akibat dosa. Sebaliknya, Dia telah membayar harga yang tidak ternilai melalui Yesus Kristus untuk menebus manusia. Kita adalah milik Tuhan dan pilihan kita hari ini menentukan takdir kekal kita. Saudara, untuk mengakhiri, saya baca petikan dari pena inspirasi yang berbunyi, Tuhan adalah kasih. Kejahatan yang ada di dunia bukan berasal dari tangannya, tetapi dari musuh besar kita, yang pekerjaannya sejak dahulu adalah merosakkan manusia, melemahkan dan memesongkan kebolehannya. Namun Tuhan tidak membiarkan kita dalam kebinasaan akibat kejatuhan itu. Kita adalah miliknya, harta yang telah dibelinya. Keluarga manusia telah melibatkan harga yang tidak terhingga bagi Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan sangat berinformatif dan membantu. Sekali lagi saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bahagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang dengan ringkasan pelajaran Alkitab yang semakin menarik. Tuhan memberkati Anda.